Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas bedah Porto lagi episode 118. Wow, udah banyak banget ya ternyata bedah Porto kita, luar biasa. Udah 118 episode nih, kan nanti kayak serial GGS nih, ganteng-ganteng serigala ya, bisa seri episode bisa banyak gitu. Tapi saya nggak suka jarang banget nonton sinetron sih Mas, jadi nggak tahu ya GGS taunya. Oke, ini ada BSSR, KBLM, KKGI, Kopek, Nelly, PSSI, dan PTPP. Nah, kita akan lihat potensi dari ketujuh saham ini, guys. Yang pertama adalah BSSR. Ini adalah perusahaan batubara, guys. Kita lihat ya di sini ya, BSSR ya. Dan ini posisinya di portonya udah cuan, guys. Wah, cuannya tebel. Cuan tebel ini, mantap sekali ya. Mungkin dia beli dari sini nih, guys. Nah, mungkin dia beli dari sini nih, di sini nih ya. Makanya sekarang udah cuan 11% lebih. Nah, kalau kita ada di sini untuk BSSR melemah sih, guys. Ini kan bentuk cup ya. Waktu di tanggal 29 Juli ini kan hijau nih. Hijaunya berapa kali nih Mas bisa hitung sendiri. Ini makanya cuannya lumayan dan kita lihat di sini kayaknya mentok di resist di cupnya di 4100-nya. Nah, terus melemah dan mantul di EMA 20. Apakah besok mau naik? Ya nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih ya mending dijual-jual dulu lah. Nah, udah cuan segitu banyak mau buat apa? Mau buat jimat. Dan kayaknya sih BSSR ini mau bagi interim nggak sih? Kita lihat sebentar ya. Kalau ada bagi interim dia ini guys, gede sih. Kita dari sini untuk profitnya belum keluar guys, kuartal 2-nya. Dan kuartal 2-nya harusnya akan bagus juga ya untuk batubara. Harus bagus juga dan di sini ya udah seperti ini. Valuasinya udah, kalau menurut saya sih ya udah di atas harga fair seperti itu. Dan kalau bagi teman-teman yang mau masuk BSSR, mendingan kalau biasanya setelah bagi dividen interim aja deh. Ini udah sih kemarin interimnya ya. Oh udah guys ya, interimnya udah Jan. Ini Mei, Juni ya. Mungkin bentar lagi guys, interim lagi nih kayaknya nih. Ini nanti kalau udah naik, mau bagi dividen naik, terus dia akan rontok kayak gini guys. Nah kalau udah rontok lagi baru masuk lagi. Selama batubara masih di atas 300 is no problem. Dan batubara minus ya sekarang. Turun lagi ya. Sekarang 360 kalau nggak salah harga batubara. Tapi di harga itu juga masih termasuk tinggi guys. Masih di atas 300 itu masih tinggi sekali harga batubara. Oke, jadi untuk BSSR sih ya mending kalau kita lihat candlenya sih mungkin bisa masuk ya. Cuman kalau yang belum punya tapi mending cari batubara yang lain dulu aja guys. Karena ya udah naiknya udah banyak ya. Tunggu aja kalau mau masuk sih, kalau menurut saya sih di 3.300 atau 3.400 lah kalau mau masuk sih enak di BSSR ya. Sama mungkin nama AVG-nya dia ini. Oke, BSSR perusahaan batubara yang bagus ya, perusahaan batubara bagus dan profitnya juga tebal, dividennya juga tebal. Tapi kalau masuk di harga sekarang sih udah WNS dulu aja. Kalau ini ya mungkin TP dulu aja ya, kalau bisa sampai ke 4100 ya TP aja. Oke, untuk BSSR nice. Setelah itu adalah KBLM. Nah, KBLM adalah saham kabel, guys. Nah, jarang banget nih saya bahas KBLM nih. Ini adalah perusahaan yang membuat kabel, aneka jenis kabel ya. Biasanya ini kerjasama sama PLN kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. Oh, KPLM di sini ya, di sini Mas Bro. Berada dalam bidang pembuatan kabel listrik, telepon kabel, dan peralatan kabel dengan merek Kabelindo. Ini kayaknya yang sama PLN itu ya guys, buat sama Telkom juga ya, kabel-kabel komunikasi, kabel-kabel listrik dan banyak banget jenisnya guys. Dan ini termasuk gede sih kalau menurut saya. Kita lihat KPLM di sini. Oke. Di sini agak-agak kurang liquid gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk KBLM masih murah sekali, guys. Ya makanya juga saya tadi ngelihat Porto ini, loh kira kok punya KBLM. Padahal jarang banget bahas dan jarang banget kayaknya nggak pernah saya ngerekom KBLM di YouTube ya. Dan ini saya juga baru ngelihatin fundamentalnya, loh kok bagus gitu ya. Tadinya kan rugi ya kemarin ya. Terus ini udah mulai positif ya. Every quarter kita lihat tuh. Nah kan di sini udah profitnya udah mulai ada ya. Tadinya minus nilai, minus sekarang udah mulai ada profit. Dan kalau kita lihat di sini PBV-nya masih 0, guys. 0,25. Terus di sini untuk equity-nya juga stabil ya, malah cenderung naik. Ini malah mungkin aja KBLM ini malah kalau misalnya dia terus mempertahankan profitnya ini ya, ini akan bagus, guys.
mungkin aja dia bisa beggar ya. Kita lihat di sini untuk KPLM juga masyarakatnya juga nggak terlalu banyak. Kita lihat PTC Berlak di sini 33, ini Mesindo 34. 33 tambah 34 67. 67 tambah 12. 67 70 81. Berarti masyarakat cuma 19%, guys. Kecil ya, masyarakat sedikit. Nah, kalau misalnya segitu ya kalau misalnya PT-PT itu pengen naikin sahamnya ya gampang sekali. Kita lihat di sini kan kurang liquid. Nah, ini malah potensi, guys, saham under value kalau menurut saya sih. Murah ini Mas Bro sahamnya. Jadi bagi teman-teman yang nyari-nyari saham murah, nah ini bisa jadi referensi nih. KPLM PBV masih murah, untuk hutangnya aman, produknya juga produk kabel ya, pasti banyak pembangunan, tentu banyak kabel yang dibutuhkan. Terus untuk profitnya juga sekarang udah mulai positif. Wah, udah mantap sekali, guys ya. Ini bisa jadi referensi nih. Nah, enaknya masuk di mana kalau KPLM ini? Ya enaknya sih kalau dikasih koreksi lagi misal ke harga 230. Nah, ambil aja di sini, guys. Nah, saat Mas Bro lihat candle-candle seperti ini kan candle open gap bawah naik, open gap bawah naik, open gap bawah naik, open gap bawah naik, ini open gap bawah naik. Ini seperti ini udah dijaga kalau seperti ini. Nah, saat misalnya saham KPLM itu sampai ke 236 sampai ke 240 lah ya. Nah, Mas Bro beli aja di situ. Kan di sini udah dijagain, guys, di harga ini, guys. Nah, enaknya entry di situ. Nah, di daerah sini nih entry-nya, guys. Kalau Mas Bro minat beli KPLM, entry di sini dan hold aja. Nah, kemungkinan sih kalau mau sampai ke BBV 0,5 itu kan udah beggar, guys. Udah beggar, keuntungannya udah 100% kalau BBV-nya nyampe 0,5. Nah, tapi ya bisa bisa enggak, tergantung profitnya dia, karena dia baru 2 kuartal aja positif, yang lalu sering minus ya. Kalau dia konsisten positif terus, yakin saya ini bisa mungkin sampai ke 500 untuk si KPLM. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya, itu adalah saham dari kalau ini masih minus ya. Kalau minus hold aja sih, guys. Ya, ini yang punya porto ini hold aja. Tunggu nanti ya sampai beggar. Asal tiap kuarter harus lihatin laporan keuangannya. Kalau udah profit misalnya 10%, 20% gitu ya. Kalau laporan keuangannya minus lagi ya langsung jual aja, seperti itu. Dan belinya jangan sebanyak ini ya. Ini kebanyakan belinya, guys. Karena dia nggak liquid. Oke, kita lanjut adalah KKGI. Ya, Resource Alam Indonesia. Nah, KKGI ini koal juga ini, guys. Apa ini kelapa koal nih? Kita lihat ya KKGI. Di sini ini kelapa koal sih KKGI itu. Harus dilihat nih ya, makanya saya sering hafal banyak emiten di bursa itu karena saya bikin konten gini, jadi hafal gitu. Nah, kita lihat sini adalah KGI bergerak dalam bidang pembuatan High Resource Laminate. Perusahaan ini lokasi di Pontianak ya. High Pressure Laminate ini apa nih? Koal bukan sih? Sebentar. Adalah gitu ya. Apa ini gitu loh, Mas Bro? Ada produk pelapis luar alas penutup bahan plastik sintetis lembaran laminasi bertekanan tinggi ya. High pressure. HPL namanya, guys. Itu, guys. Kamu coba HP adalah material finishing yang cukup banyak digunakan. HPL, guys. Ternyata bukan batu bara ya, KKGI. Bukan batu bara ternyata. Di sini perusahaan pembuatan HPL. Buat ini berarti ya, furniture seperti itu ya. Nah, High Pressure Laminate. Nah, ini buat biar halus gitu ya. Nah, seperti itu, guys. Alam Resource. Dulu kalau nggak salah ini koal sih, tapi apa salah ini ya? Mungkin Indi Finansial yang salah. Kita lihat di sini ya sebentar ya. Masa buat HPL sih? Koal Mining. Bentar. What the fuck? Oke. Nggak tahu, guys. Ya, mana yang benar, tapi setahu saya KKGI itu kalau nggak koal ya nikel. Tapi kenapa di sini malah pembuatan HPL? Mungkin ini ada 2 macam ya. Mungkin satu perusahaan kan bisa memproduksi 2 macam produk seperti itu ya. Mungkin bergeraknya di bidang HPL dan koal seperti itu. Oke, untuk KKGI dividennya lumayan, guys. Di sini juga udah profit ya, tapi tipis. Profit tipis. Mungkin dia ngambil di sini, guys ya. Di sini nih, atau seketarik gitu, hoki gitu.
Oke, kalau KKGI kita lihat dari sini guys, fundamentalnya. Di sini PBV-nya sudah 1,191, terus untuk profitnya naik banyak. Nah, ini dia nih yang membuat KKGI itu terbang. Nah, waktu itu KKGI pernah pada dividen dan saya dapat dividen KKGI guys. Nah, tapi saya jual di sini. Dan saya dapat dividen plus capital gain, cuman nggak saya nunggu sampai atas. Jadi candle ini saya udah jual. Untuk KKGI habis itu terbang ternyata. Wah, ya les lah, orang nggak rezekinya. Padahal kalau saya hold di sini KKGI kalau nggak salah dividennya 4%. Lumayan. Nah, kalau saya hold sampai sini bisa untung berpersen-persen, dapat dividen, capital gain pula. Tapi ya mau gimana lagi. Dan di sini KKGI kayak bentuk cup. Ya, dan nggak sanggup guys nembus cupnya. Terus turun lagi mungkin akan menembus handle lagi. Nah, mungkin bagi teman-teman mau kalau masuk KKGI mendingan kalau dia udah tembus 700. Nah, kalau dia udah nembusin 7, misalnya close di 725 atau 730. Nah, itu udah break baru entry. Kalau misalnya ini turun, nah Mas Bro entry-nya di sini, di sekitar harga 550. Nah, di sini nih. Kalau nanti sampai ke 500 ya borong aja. Seperti itu guys untuk KKGI karena profitnya bagus dan kemungkinan dividen depan juga masih oke. Jadi oke nih buat investasi untuk KKGI. Next selanjutnya adalah saham dari Kopek. Nah, kita lihat ke OBX ya. Ini aneh-aneh ya. Sama aneh-aneh ya. Kopek. Kita lihat Kopek di sini. Yang dibeli sama aneh-aneh, jumlahnya gede-gede lagi. Oke, kita lihat di sini Kopek. Tapi bagus ya. Saya nemu KKGI. Terus saya nemu tadi KPLM yang saya nggak pernah beli kan KKGI ini. Ya ini jarang beli KPLM malah dapat yang under value juga. Ini yang screeningnya pinter nih guys. Orang yang screeningnya pinter nih. Oke, kita lihat di sini untuk Kopek ya udah mulai enak nih guys. Ternyata ya udah mulai open gap bawah naik. Berarti ini udah bisa di entry nih kalau menurut saya sih untuk Kopek nih. Kita lihat Kopek ini sekilas tentang perusahaan. Penjualan disebut alat berat termasuk penjualan suku cadang. Saya alat berat berarti dia sekelas Hexa. Ya enggak sekelas. Ya mirip Hexa dan United Tractor atau UNTR ya. Ini sini ada Kopek. Oke, berarti kayak United Tractor dan Hexa. Kalau kita lihat di sini udah mulai asik untuk candlenya. Di sini juga kurang liquid juga ternyata. Kurang liquid. Oh ya, nggak liquid sih, 1 miliaran doang. Kurang menarik untuk brokernya karena memang sepi. Kita lihat dari profitnya naik guys. Profitnya naik quarter 2, PBV juga masih 1 kali, masih aman 1,5 untuk equity naik. Terus untuk DER-nya nih gede banget. DER-nya hati-hati, gede banget. DER-nya 300%. Kita lihat Hexa. Hexa DER-nya 0, UNTR 0, jadi mungkin ini yang menyebabkan Kopek ini investor agak kurang demen ya karena dia itu hutangnya gede. Ya mungkin kalau menurut saya sih kalau misalnya mau trading ya ini jual aja sih, jangan disimpan. Takutnya nanti bermasalah kalau hutangnya gede guys. Ya untuk Kopek mending bagi teman-teman yang fundamentalis gitu dihindari dulu hutangnya karena hutangnya itu gede. Seperti takutnya nanti PKPU kan. Nah kalau ini bagi yang udah masuk ya nanti cuan bungkus aja. Tapi kalau kita lihat dari teknikal ini udah menarik ya. Sepertinya nanti bisa TP di 430. 440 mungkin bisa ini untuk TP nih. Si ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah Nelly guys. Nelly, kita lihat Nelly ini. Saya senang nih sama saham Nelly guys. Nah, kalau misalnya saham pelayaran apa yang enak gitu ya. Kalau saya senangnya trading di Nelly. Nelly ini ngasih cuan terus saya guys. Ya. Yang sering ngasih cuan, sering bentuk shadow atas ya. Ini merah-merah di sini cuan, seperti ini cuan tipis-tipis tuh dapat. Nah, kita lihat dari Nelly di sini. Nah, Nelly profitnya naik ya, lumayan dari 18 miliar ke 39. PBV juga masih 1, untuk DER-nya aman ya, nggak kayak Kopek tadi. Ya, di sini 0,17. Jadi hutangnya ini aman sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau simpan saham dalam jangka panjang, pastikan hutangnya kecil. Profitnya naik, ya, terus ROE-nya juga naik, misalnya equity juga naik, tapi hutangnya kecil. Seperti itu, enak sekali. Nelly mantap kalau menurut saya sih fundamentalnya. Kita lihat Nelly di sini. Nelly ya agak kurang liquid juga nih.
Ya, beli saham nggak liquid, tapi dalam jumlah besar. Mungkin mau jadi bandar ya. Kita lihat Nelly. Oke, ada yang nelpon. Tadi dulu guys, biarin aja ya. Nggak, saya angkat dulu. Kita lihat di sini. Untuk Nelly ya agak ya masih gitulah, sepi lah. Kalau menurut saya sih Nelly ini Mas Bro malah bisa entry nih kalau saya menurut saya. Jadi dia Nelly baru baru untung 2%. Mungkin dia ambil di sekitar sini guys. Ya mungkin di candle-candle inilah dia ambil ya. Baru untung 2%, berarti di candle ini nih ambilnya. Nah ini malah menurut saya sih bisa entry. Selama dia masih di atas EMA 20-nya ini masih bisa entry guys. Entry aja. Nanti tiba-tiba dia naik gitu. Kalau misalnya saham Nelly ini, sekali dia naik tinggi jangan takut masuk malahan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang suka breakout gitu ya, Nelly tunggu. Kalau mulai mau cicil, sekarang cicil harganya Nelly. Kalau mau nunggu buy on breakout, Mas Bro bisa ambil saat Nelly itu naik tinggi. Ini kan sideways gitu misalnya. Terus Nelly naik tinggi jebret gitu ya. Terus turun misalnya kempes kayak gini. Ya, Mas Bro malah entry aja. Ini biasanya kalau udah hijau gede, hijaunya berkali-kali untuk Nelly. Kita lihat di sini juga iya. Di sini juga hijaunya 2 kali, lihat 3 kali malahan. Nah, di sini Mas Bro lihat breakout, jebret masih hijau lagi 2 kali. Seperti ini ya untuk gerakan Nelly. Jadi kalau ada Nelly sekalian breakout tinggi, langsung ikut masuk aja buy close. Nanti ditunggu hijau 2 kali baru jual. Next itu untuk Nelly. Ya kalau ini ya hold aja sih. Kalau mau TP ya udah bisa ini sebenarnya. Next, terus adalah PSSI. Nah, ini nggak melakukan diversifikasi ya. Nah, PSSI dan Nelly itu is oke guys. Sama aja, dia itu perkapalan juga sama. Dan PSSI juga sama juga guys. PSSI juga, saya juga seneng sama saham PSSI. Kita di sini PSSI juga PBV masih under 2. Profit juga naik banyak ya, ROE-nya juga gede banget, 15%, jauh lebih gede daripada Nelly. Untuk hutangnya juga aman, cuma 30%. Untuk total equity-nya juga naik ya. Jadi untuk oke banget untuk Nelly ini masalah fundamental PSSI dan Nelly untuk fundamental oke. Jadi bagi teman-teman yang mau beli saham perkapalan, pilih salah satu aja, Nelly atau PSSI. Oke, kalau ini sih masih potensi guys, selama masih di atas di sini masih gantung di EMA 50-nya masih potensi. Kalau menurut saya sih mungkin bisa higher lagi nih, tergantung. Mungkin target terdekat ya ke harga 700 lah untuk si Nelly PSSI ini. Cuannya udah gede guys, udah 4% ya. Berarti dia belinya mungkin di sini ya. Ngeholdnya lumayan lama guys ternyata ya. Udah beli dari sini ya mungkin ya. Di sini masih di hold aja. Ya tunggu aja, sebentar udah mungkin kalau dia lihat di sini udah cuan banyak juga nih ya kan, kalau di sini di harga 600 ya. Nanti besok kalau sampai ke 700 jual lah daripada kempes lagi. Kalau mau jadi investor ya monggo gitu ya, aman aja sih. Oke, terus adalah PTPP. Nah PTPP ini baru cuan dikit guys ternyata, padahal kemarin breakoutnya lumayan gede ya PTPP. Nah untuk PTPP baru breakout dan volumenya lumayan besar. Apakah dia lanjut naik ya, kita lihat besok guys. Nah kalau target saya sih kemungkinan PTPP akan hit ke 1000 ya untuk PTPP ini. Apakah mau ke situ? Berarti dia baru ngambil kemarin nih guys. Untuk PTPP baru cuan 1,2. Mungkin dia ngambilnya di AVG 945 gitu ya, atau 950 maybe 945 ngambilnya guys, atau 940. Oke, untuk PTPP masih murah guys. Ya, di sini kita lihat di sini untuk PTPP PBV masih 0,4. Untuk equity-nya naik ya. Mantap, stabil lah masih PTPP. Terus untuk profitnya ini yang turun. Memang PTPP WKAD kan profitnya turun semua guys. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa seperti itu. Kayaknya proyeknya masih belum terlalu jalan dari habis corona kemarin. Mungkin proyek pembangunan Indonesia akan mulai oke lagi nanti tahun depan kali ya. Nah kalau misalnya bener tahun depan ini proyeknya mau jalan lagi sama kayak sebelum tahun 2019 ke bawah gitu ya. Nah kemungkinan nanti PTPP profitnya akan jadi gini nih guys. Ya, profitnya jadi gede gitu ya, 100-an miliar kan seperti itu. Dan saat PTPP itu apa namanya, kita lihat di sini ya untuk autonya. Nah saat PTPP itu profitnya misal sampai ratusan miliar di kayak gini tahun 2019 ke bawah kan saya bilang tadi. Nah ini kan rata-rata profitnya di atas 100 miliar guys. Nah kalau kita lihat tahun 2020 ke bawah kan cuman 20
30 ya 20 miliar gitu. Nah, saat profit PTPP ke 100-an miliar itu harganya 2000 loh. Ayo Mas ya di sini ya. Di sini nih guys. Wow. Mantap sekali. Nih, saat PTPP apa namanya profitnya ratusan M. Harganya 2000-an. Dan kalau itu terjadi lagi ya yes, mereka akan kesana lagi guys. Tinggal Mas Bro wait aja, tunggu. Proyeknya jalan lagi, Indonesia normal gitu ya, semua ekonomi normal lagi, proyek pembangunan jalan lagi, PTPP profitnya ratusan miliar lagi, harganya akan balik ke 2000. Seperti itu ya, karena PBB sekarang juga masih 0,4. Nah, kalau kita ngomong jangka pendek ya mungkin targetnya ke 1000 lah ya. Atau mungkin aja dia akan ngegas ke seperti ini ya, kita nggak tahu. Kalau kemarin, yang tahun kemarin tuh ngegasnya dari September, bulan depan. Ngegasnya ya, nggak tahu ini akan start sekarang atau masih akan start bulan depan ya, kita lihat aja nanti besok masih hijau nggak untuk konstruksi. Oke, mungkin itu channel Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.